Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa saliman tasliman katsira. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana banyak memberi nikmat hingga kita di dunia ini menjalankan semua perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini yang cerah ini, saya berwasiat pada diri saya dan para keluarga saya dan pada semua jamaah pada umumnya, jamaatul muslimin, jamaah muslimin semuanya yang ada di Blitar, semuanya di Indonesia, bahkan semuanya yang ada di dunia. Al muslimu akhu muslim. Kita semenjak bersyahadat dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu saudara muslim. Sampai kapanpun kita muslim, sampai di alam kubur kita saudara. Wa idza tamsaka ra'su kulluhu marid, ketika kepala kita sakit, semua akan merasakan sakit. Al muslimu akhu muslim. Pada kesempatan sore hari ini saya akan bercerita tentang akidah, yang mana kita hidup di dunia ini harus berakidah dengan betul supaya kita selamat dunia dan akhirat. Konsekuensinya yaitu dengan apa yang kita ucapkan di dalam syahadat tadi, kita Islam, iman. Islam itu ada tata caranya, ada rukunnya, begitu juga iman. Iman itu ada tata caranya dan ada yang ada di dalam roh kita. Yang pertama, kita di dalam iman kepada Allah itu ada 6. Yang pertama, meyakini dengan lisan kita, dengan badan kita, dengan ucapan sehari-hari kita, menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, kita beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah yang semuanya diutus oleh Allah di alam dunia ini, bahkan di alam akhirat nanti, di alam kubur, semuanya masih panjang. Manusia ini ada beberapa tingkatan, makhluknya Allah ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama, Allah menciptakan malaikat. Setelah Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan jin, iblis, Azazil. Setelahnya Allah menciptakan manusia, Nabi Adam alaihissalam. Itu bapak manusia pertama kalinya. Dan yang terakhir, Allah menciptakan hewan untuk melestarikan kehidupan kita di dunia, untuk menghiasi kehidupan kita di dunia. Terus yang ketiga tadi, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Semua kitab yang diturunkan oleh Allah wajib kita imani. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran wajib kita imani. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad, kita wajib beriman kepada kitabnya Allah, dipegang teguh sampai mati kita. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Baik-baik kalian mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nalladhi wa mahad, dari kita lahir sampai kita mati. Yang keempat, kita wajib beriman kepada nabi, para nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, wajib kita imani. Itu kita ikuti sunnah-sunnahnya. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti sampai kita mati. Sunnah-sunnah yang tegak, hadis-hadis yang sahih. Yang kelima, kita wajib beriman kepada qada dan qadar.
Karena semua yang ada di dunia ini, yang bernapas, semuanya pasti ada qadarnya. Ajal, jodoh, rizki, semua Allah sudah menentukan. Dan yang keenam, kita wajib iman kepada hari kiamat. Yang mana dunia ini pasti akan diganti oleh Allah. Semuanya. Apalagi kita di dunia ini hanya sementara. Persinggahan yang hanya sementara. Ad-dunya maziratul lil akhirah. Dunia ini tempat menanam waktu kita berpulang ke alam setelah ini. Masih panjang manusia ini. Perjalanan manusia ini masih panjang. Waladarul akhiratu khairu wa abqa. Mungkin di dunia ini ada yang berumur sampai 60 tahun, ada yang sampai 40, ada yang sampai 100. Mungkin nggak ada yang tahu manusia ketika ajal menjemput. Makanya kita wajib beriman kepada hari kiamat. Dan yang kedua, kita wajib iman kepada rukun Islam. Syarat-syarat Islam harus kita imani. Yang pertama, kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan lisan kita, dengan praktek pengamalan kita sehari-hari. Yang kedua, sholat, melaksanakan perintahnya Allah. Yang wajib ada 5, yang sunnah wa rumahkah, banyak lagi. Yang ketiga, wajib kita zakat. Yang sudah nisab, yang 2 haul, perputaran dalam setahun, wajib kita zakati. Baik mal ataupun tijarah, semuanya wajib kita zakati sakpol kemampuan kita. Yang keempat, wajib kita puasa di bulan Ramadan. Wajib kita berpuasa di dalam 20, ada yang 29, ada yang 30 hari. Kita laksanakan sakpol kemampuan kita. Yang kelima, haji. Manis tato ilaihi sabil. Barang siapa yang mampu, jalannya, hartanya, wajib kita melaksanakan perintahnya Allah. Sakpol kemampuan kita. Alhamdulillah, saudara-saudara semuslim di Blitar, terutama semuanya yang ada di Indonesia, baik di dalam atau luar negeri, semuanya adalah saudara saya. Semuanya adalah saudara saya, al-muslim, akhul muslim. Saya berwasiat bahwa di dalam kita hidup di dunia ini harus berpegang teguh pada sunnah. Pada konsekuensinya, dan ini saya mengajak pada semuanya yang ada di sini, di tempat mana berada, saling mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Ada Islam jamaah terutama. Marilah saudara saya yang ada di Islam jamaah, marilah buka pikiran kalian. Marilah kita introspeksi diri. Apakah yang kita amalkan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Rasul kita? Apakah kita sudah melaksanakan semua perintah Allah dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah? Coba toleransi pada diri kita, introspeksi pada diri kita. Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam Islam jamaah. Terutama di dalam bab akidah. Karena akidah Islam jamaah itu akidah khawarij, yang mana mengkafirkan sesama muslim. Ini yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW. Waktu dulu ada seseorang Al-Dukhwaisirah namanya. Beliau tidak terima dengan pembagian harta fek yang mana Nabi membaginya. I'dilu Muhammad, i'dilu Muhammad. Siapa yang tidak adil kecuali Nabi Muhammad, tidak ada lagi di dunia waktu itu. Setelah itu kurun sampai sahabat Sayyidina Umar itu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah waktu sholat subuh. Dan Umar bin Affan juga dibunuh oleh kaum Khawarij, terutama Ali. Waktu sedang membaca Al-Quran, dibunuh oleh kaum Khawarij. Karena akidah Khawarij ini membahayakan bagi kaum muslim, bangsa dan negara. Karena saking mudahnya berkata dan mengkafirkan dan memurtadkan semua yang orang Islam yang ada di dunia. Bahkan
Muslim di Saudi Arabia, banyak ulama-ulamanya, ahli ilmu di Indonesia, terutama dari Nahdliyin, dari Muhammadiyah, banyak ulama-ulama yang muktabar, yang bersanad jelas. Mereka dikafirkan, mereka dimurtadkan dalam ormas Islam Jamaah. Alhamdulillah, saya di sini hanya berwasiat, marilah kita jaga ukhuwah, marilah kita jaga agar akidah kita tetap akidah pada meyakini Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Jangan sampai kita berfirqah-firqah, bergolongan, karena itu menjadikan kita menjadi berpecah belah. Islam Jamaah menganggap bahwa yang tidak beat dengan amirnya itu kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Itu akidah, bukan akidah orang Islam, bukan akidah orang iman. Karena itu sangat membahayakan bagi orang muslim yang lain. Orang Islam Jamaah ini sangat kental sekali. Dia mempunyai jargon 354. Yang mana itu 3 itu taat Allah, Rasul, imam. Yang imam ini yang bagaimana? Dan konsekuensinya imam ini yang bagaimana? Imam, amir, sultan. Dalam pengesahan itu nggak ada. Cuma 3 orang dibayat, 3 orang ya disahkan itu aja. Bagaimana merujuk pada hadis-hadis Nabi, imam yang muktabar, yang mempunyai bala tentara, yang mempunyai aturan-aturan di dalam badan hukum untuk kemaslahat di dunia. Tapi kalau imamnya Islam Jamaah, itu imam golongan. Imam golongan yang dia itu sembunyi, biat batil. Ada hadis menerangkan bahwa jika ada imam tandingan, bunuhlah. Dan karena akidah Islam Jamaah ini akidah batil, karena mengkafirkan semua muslim di Indonesia, dari awalnya saja sudah dianggap sesat. Apalagi sekarang banyak ulama-ulama dari Islam Jamaah semua pada keluar, karena mereka tahu akidah yang sesungguhnya di dalam Islam Jamaah. Seandainya saya gambarkan, itu kalau ketika kita bepergian, kita tersesat di suatu jalan, ada jargon malu bertanya sesat di jalan. Begitu juga kita di dunia. Jika kita mengikuti pada orang yang bukan ahlinya di dalam agama, kita pasti akan tersesat. Apalagi di dunia saja, ini contoh saja. Ada orang yang sakit. Ketika kita sakit gigi, harusnya dibawa ke dokter spesialis gigi. Tapi saking dia percayanya pada dukun, itu akhirnya dibawa ke dukun. Disuruh menganga, ditusuklah giginya itu. Gusinya itu pakai keris. Nggak malah sembuh, malah bengkak. Akhirnya ada anak, salah satu anaknya ini yang pintar. Akhirnya dibawa ke dokter spesialis, dicek, akhirnya operasi karena bengkak. Itu keteledoran dari Mbah Dukun. Begitu juga di dalam agama. Kita kalau hidup di dunia, di dalam akidah sudah salah, di dalam mengerjakan amaliyah ibadah kita sudah salah, faliyat yakin insya Allah di alam kubur pun juga salah, karena yang diikuti bukan benar, bukan ulama-ulama. Apalagi di dalam Islam Jamaah ini dilarang belajar di luar golongannya, dilarang mendengarkan ceramah selain golongannya, dilarang bertanya pada ulama selain golongannya. Wah, jelas ini bakal bodoh kita selamanya. Gambaran saja, kita waktu sekolah SD, SMP, SMA, pasti banyak mata pelajaran yang disampaikan oleh kurikulum sekolah. Ada IPS, ada IPA, ada biologi, ada tata negara, ada bahasa. Nah, nggak mungkin di dalam sekolah itu mengajarkan satu saja. Wis bahasa Jawa tok, nanti keluar ya bahasa Jawa saja.
Nah, pasti ada ganti guru, ada yang mengajarkan PPKN, matematika, bahasa Inggris. Insya Allah nanti kita keluar dari sekolah itu pasti pintar. Paling tidak mengerti pada apa yang telah disampaikan oleh guru. Apalagi kita hidup di dunia. Kita harus belajar, banyak belajar dari alim ulama yang muktabar. Dari ilmu fikih, ilmu nahwu shorof, balaghah, dan lain banyak sekali. Nah, di dalam Islam jamaah tidak diajarkan. Tidak diajarkan. Alhamdulillah, saya diberi hidayah oleh Allah. Bisa sadar, bisa membuka pikiran saya bahwa yang saya laksanakan itu salah. Saya mengenal Islam jamaah sejak tahun 2000. Sejak tahun 2000 waktu itu beat kepada Mbah Thohir. Nah, waktu saya beat pada Mbah Thohir, waktu itu saya dari keluarga Nahdliyin. Dari kecil memang saya ini NU. Waktu itu saya mondok di Trenggalek. Terus ingin liburan, waktu pondok libur itu saya libur ke saudara saya di Malang. Di Malang saya ketemu dengan saudara LDII. Waktu itu saya belum mengenal. Karena ibu saya juga di sana waktu itu. Habis itu mengenal seperti saudara saya sendiri, tak anggap seperti kakak saya sendiri, tak anggap seperti bapak saya sendiri. Setelah ibu saya meninggal, terus saya sambung. Setelah itu saya dibilangin, ada pondok pesantren di Al-Muflihun, di Malang Utara insya Allah. Nggak bayar katanya gitu. Nah, alhamdulillah akhirnya saya pindah dari mondok di Trenggalek, akhirnya saya pindah di Muflihun. Nah, waktu itu. Akhirnya belajar di situ. Nah, seperti biasa, ilmu di dalam Jokam ini kan cepat jadi ulama. Instan. Jadi setahun khatam semua. Bahkan ada cerita itu, ada anak yang agak dablek itu. Qurannya ini kosong. Langsung diisi aja. Waktu nganggur dia langsung mengisi Quran. Makna ya ada yang dari terjemahan itu. Kalau hadisnya yang dipelajari di dalam Jokam yang awal itu ya Kitabu Pretelan yang di sekat-sekat itu yang cuma 16 kurang lebih itu. Pokoknya itu khatam semuanya, bisa tes di Kediri, Kertosono, langsung jadi ulama. Nah, ini bahaya saudara. Karena bahayanya seperti ini. Kalau kita di awalnya saja itu kita tidak dipelajari bab akidah, furu, fikih, di dalam dasar-dasar agama, rukun Islam, iman nggak diajarkan, bahaya ini. Ya, nanti jadi ulama atau jadi mubalek, parah ini, mengkafir-kafirkan orang. Karena dari dasar dia nggak mempunyai akidah fondasi yang kuat. Jadi mek syukur katam, Quran gampang, katam gampang, salin aja sudah. Nah, itu banyak kesalahan dan kejanggalan di dalam Islam jamaah. Apalagi tidak boleh mendengarkan nasihat dari ulama lain, tidak boleh belajar dari ulama lain. Lawang di dalam Islam jamaah sendiri diajari bodoh, tapi ora kroso, tapi jargonnya guyune jagat. Nah, guyune jagat, gurune jagat, tapi guyunya jagat. Dia kalau bertemu dengan orang selain Islam jamaah, baik, patona, bitona, budi luhur. Tapi kalau ketemu dengan orang yang keluar dari jamaah, waduh, Masya Allah, nyatru, musuhi, mengatakan kafir, mengatakan murtad. Ini ada kejanggalan di dalam Islam jamaah ini. Kalau kita Islam itu diajarkan kebaikan di dalam tata krama, budi pekerti tata krama. Dengan orang tua bagaimana, dengan sesama muslim bagaimana, dengan tetangga bagaimana, dengan sesama Islam itu bagaimana. Kalau di dalam Islam jamaah tidak diajarkan. Bahkan yang sudah hijrah, yang sudah keluar, yang sudah tahu kesesatannya dimusuhi. Yang sudah bahagia rumah tangga diceraikan.
anak tidak diakui bapak, bapak tidak diakui anak, tidak boleh warisnya diputus begitu saja, disatru, difitnah macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan akidah Islam yang sebenarnya. Islam itu ihsan, iman di dalam hati kita, jasad kita. Begitu kita baik, ya harus baik. Jangan sampai ketoke api, jerone elek. Karena hati-hati. Di alam kubur, jasad kita jadi tanah. Tapi yang kekal ini roh kita. Nah, roh ini akan membawa jasad kita kemana? Kalau diajak bermusuh-musuhan itu bukan agama yang benar. Agama Islam itu Allah yang menurunkan. Lewat malaikat Jibril, lewat Nabi Muhammad, semuanya. Namanya kitab suci Al-Quran. Agama Islam, agama suci. Jika ada kesesatan di dalam agama itu, Allah pasti menjaga. Apalagi akidah batil. Akidah yang saling mengkafirkan, memurtadkan, laknat. Masya Allah. Naudzubillah. Marilah saudaraku, marilah kita membuka pikiran kita, membuka wawasan kita, otak kita dibuka, otak kita dibuat belajar untuk agama. Dari mana saja, dari ulama-ulama mana saja kita tampil. Ya, di Islam Jamaah tidak diajari. Mazhab banyak, ada 4. Kalau kita ngomongin isnad, itu ulama awal dari pendiri NU dan Muhammadiyah itu awal malah mempunyai isnad yang jelas. Sampai pondok-pondok pesantrennya ribuan. Sekolah-sekolahnya Muhammadiyah, Masya Allah, tersebar di Indonesia. Ribuan. Pondok pesantren, Nahdlatul Ulama ribuan. Mengajarkan pada kebaikan. Bahkan sampai Indonesia ini 90% Muslim. Itu semua dianggap kafir dengan orang Islam Jamaah. Parah ini. Mengganggu ketentraman orang, ini berbahaya ini. Akidah yang salah ini. Ini perlu belajar lagi ini. Alhamdulillah, saya dan keluarga saya, dari anak dan istri saya, sudah bertobat kepada Allah. Dan akan memperbaiki diri saya terutama. Dan mengingatkan pada umat Islam, terutama orang Islam Jamaah, Jukam, jargonnya Jukam. Alhamdulillah, saya pernah di Saudi tahun 2015. Itu di sana 2 tahun, dan di sana itu mengenal banyak-banyak ulama-ulama. Kalau waktu tidak kerja, saya ini banyak belajar kepada ulama-ulama salaf di Saudi. Banyak belajar di Masjid Ar-Roji, lagi di Mekah, banyak mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Karena saya fakir ilmu, pengen belajar, banyak bertanya pada ulama-ulama di sana. Tapi waktu itu saya masih buglon. Diterobosin, sering diterobosin. Nggak boleh, saya ngaji di situ nggak boleh. Katanya belum dapat izin dari keimaman. Tidak boleh di situ. Nah, itu tidak boleh. Terus Jumatan itu kalau orang Jokam itu susah di sana. Harus cari masjidnya Jokam yang sudah disahkan oleh imam. Ibadah kok soro, ibadah kok angel, menurut neng donya ibadah kok angel. Padahal adinu yusrun, dimudahkan oleh Allah. Karena sebab akidah Khawarij, akidah yang menyalahkan semua orang Islam, bahkan semuanya yang ada di dunia ini disalahkan. Bahkan di Saudi dianggap tidak murni. Ini Bahlul bin Murakat. Bahlul bertingkat-tingkat bin jahil. Ini parah ini. Bodoh kok sampai dipupuk. Naudzubillah min dzalik. Bahkan ulama-ulama sana, Masya Allah, dari kecil-kecil tahfidz Quran. Itu saja dianggap tidak diterima. Hajinya, umrohnya orang se-Indonesia sak donya ora diterima. Iki perlu disuntik karbit kepalanya ini biar meledak, jadi biar sadar. Terus dulur, saya hanya mengingatkan, mumpung kita masih hidup di dunia, tobatlah, hei Islam Jamaah, tobatlah. Semuanya yang ada di dalam dari akidah Khawarij,
bahaya, bisa menjerumuskan kita tidak selamat dunia dan akhirat. Semuanya muslim di dunia itu saudara. Dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Itu saudara kita dunia dan akhirat. Jika kita meninggal, merekalah yang menguburkan. Jika mereka yang meninggal, kita juga ikut. Jangan sampai kalau Islam Jamaah tidak. Kalau yang meninggal itu orang Islam Jamaah gemeruduk kelompok EDW. Tapi kalau ada orang yang di luar itu nggak mau layat. Apalagi yang mantan keluar, wah dilaknat, didongak nih. Apalagi yang sakit dari yang keluar dari Islam Jamaah itu, didongak nelek, didongak nih naudzubillahi min dzalik. Bukan akidah Islam itu. Kalau kita yang sudah keluar itu, kalau ada orang jamaah Islam Jamaah yang sakit, kita doakan cara sembuh. Ya, semoga dari nasihat saya ini ada yang kurang pas, ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya, terutama pada Islam Jamaah elingopati yang tobat neng gini Gusti Allah, bukan kepada manusia. Terus setor uang, naudzubillahi min dzalik, seperti Nasrani. Ingatlah, sadarlah saudaraku, kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke jalan sunnah yang tegak. Ittabi'u ma unzila ilaikum rabbikum wala takunanna minal khawasirin. Siap, tidak ada salah kekurangan dalam saya berucap dari awal hingga akhir yang mengenai pada saudara-saudara Islam semuanya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.